Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizka dari kelas M20B dari jurusan manajemen. Baik, saya akan membuat video singkat dari tugas dari mata kuliah akuntansi manajemen. Saya akan mengangkat materi yaitu BSC atau Balance Scorecard. Jadi, penjelasannya itu Balance Scorecard atau BSC adalah suatu sistem manajemen strategi perusahaan ke dalam perspektif finansial dan non-finansial untuk menyelaraskan kegiatan yang berjalan di perusahaan. Dengan strateginya ada 4 perspektif dalam BSC, yaitu satu perspektif keuangan. Perspektif keuangan yang umum dipakai oleh perusahaan seperti laba bersih dan ROI. Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai akibat dari kinerja non keuangan. Peningkatan laba perusahaan tentunya berkaitan langsung dengan peningkatan produktivitas dan handal dalam melayani pelanggan. Yang kedua, perspektif pelanggan atau customer. Di sini dalam perspektif ini yang pertama kali harus dilakukan oleh perusahaan adalah menentu segmen pasar pelanggan yang akan menjadi target yang ingin disasarkan oleh perusahaan, yang ingin dipasarkan oleh perusahaan. Yang ketiga itu perspektif proses bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal merefleksikan proses-proses kunci di perusahaan yang dapat dioptimalkan, yang dapat meningkatkan value proposisi, yang dapat menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam perspektif ini, perusahaan dituntut untuk mampu membangun sistem yang memungkinkan adanya pengembangan SDM, sistem organisasi, dan sistem informasi sebagai kunci peningkatan kinerja perusahaan secara berkeseimbangan. Baik, kita masuk dalam contoh kasus. Jadi, contoh kasusnya juga berbeda-beda. Dia juga terbagi menjadi 4. Yang pertama itu perspektif keuangan. Misalkan, dalam suatu perusahaan jilbab yang ingin menciptakan produk jilbab yang lebih bagus atau membuat brand sendiri misalkan untuk memuaskan konsumennya, maka perusahaan itu rela mengeluarkan modalnya hanya untuk membeli bahan-bahan atau kain-kain lainnya untuk memproduksi jilbab yang berkualitas dan lebih premium. Dalam hal ini, perasaan konsumen menjadi lebih puas dengan produk sehingga konsumen menjadi pelanggan tetap dan perusahaan bisa menghasilkan laba dan meningkat perusahaan. Contoh kasus yang kedua. Yang kedua itu ada perspektif pelanggan atau customer. Misalnya dalam perusahaan jilbab dengan menempatkan toko hijab ini di tempat yang strategi dan mudah didapatkan oleh orang-orang sekitar. Dengan hal ini kita bisa lebih mudah menempatkan pelanggan dan produk jilbab dipasarkan. Misalkan mungkin di dekat-dekat kampus karena mahasiswa butuh jilbab. Terus kita juga harus dipasarkan dengan kualitas yang baik karena agar pelanggan tertarik untuk datang lagi dan menjadi pelanggan tetap. Dengan begitu pelanggan akan merasa puas dengan yang kita tawarkan. Dengan begitu kita bisa meraup atau mendapatkan keuntungan dari banyaknya customer yang diperoleh dan dipertahankan. Contoh kasus yang ketiga. Yang ketiga ada perspektif proses bisnis dan internal. Seperti misalnya produk berupa kue ulang tahun. Karena produk ini harus menekankan proses yang lumayan sulit dan harus sesuai dan tepat waktu agar pelanggan tidak bisa komplain dan protes. Karena itu kita harus mengerjakan dengan efektif dan tepat agar pelanggan tidak berpindah tempat dan dengan memberikan pelayanan serta rasa khas serta pelanggan akan merasa puas dengan hasilnya. Dan kami juga berusaha menyelesaikan sesuai pesanan atau
requestan dari customer yang diinginkan oleh customer agar pelanggan menjadi lebih puas dan nyaman membeli produk yang kami tawarkan. Yang kasus yang keempat itu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Misalnya dalam sebuah kafe yang menyediakan berbagai produk makanan dan minum, tentunya dalam kafe ini pasti butuh banyak karyawan untuk masing-masing pekerjaan, baik itu membuat minum, membuat makan, cuci piring, melayani pelanggan. Karena dengan kerjasama seperti inilah sebuah kafe ini bisa menjalankan dengan teratur dan efektif, maka pelanggan pun akan merasa nyaman dan bisa berkunjung kembali. Baik, kita memasuki materi kedua, yaitu responsibility accounting atau pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban, responsibility accounting, didasarkan pada pemikiran bahwa seseorang manajer harus dibebani bertanggung jawab atas kinerjanya sendiri dan kinerja bawahannya. Akuntansi pertanggungjawaban dapat didefinisikan sebagai alat untuk mengukur kinerja dari setiap pusat pertanggungjawaban dengan cara membandingkan anggaran dan realisasi. Menurut Hansen, definisi akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Sedangkan menurut L.M. Sharin, akuntansi adalah suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer dan mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen. Dalam melaksanakan akuntansi pertanggungjawaban, dapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Adalah yang pertama, struktur organisasi yang menetap secara jelas dan tegas, menggambarkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk setiap unit dan dalam struktur organisasi. Yang kedua, penyusunan anggaran yang dilakukan oleh tiap tingkatan manajemen dan dalam organisasi perusahaan. Yang ketiga, adanya pemisahan biaya sesuai dengan dapat dikendalikan tidaknya atau biaya oleh seorang manajer pusat biaya tertentu dalam perusahaan. Keempat, adanya klarifikasi dan kode rekening yang disesuaikan dengan tingkatan manajer dalam perusahaan. Yang kelima, sistem laporan biaya pada setiap tingkatan perusahaan telah memenuhi syarat dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Adapun tujuan akuntansi pertanggungjawaban itu, yang tujuannya adalah membebani pusat pertanggungjawaban dengan biaya yang dikeluarkannya. Dan dalam akuntansi pertanggungjawaban memiliki manfaat sebagaimana yang pertama, dasar penyusunan anggaran. Yang kedua, penilai kerja manajer pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, pemotivasi manajer. Yang keempat, alat untuk memantau efektivitas program pengelolaan aktivitas. Adapun faktor yang menunjang agar responsibility accounting berjalan dengan efisien. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu tipe informasi akuntansi manajemen. Akuntansi pertanggungjawaban memfokuskan terhadap pembagian wewenang kepada manajer yang bertanggung jawab. Adapun tahapan pengembangan responsibility accounting atau pertanggungjawaban, yaitu Mulyadi menyatakan dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban di perusahaan ada beberapa hal menjadi syarat yang harus dipenuhi agar pelaksana akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya memadai. Yang pertama, struktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang dan tanggung jawab tiap tingkat manajemen. Yang kedua, anggaran biaya yang disusun untuk tiap tingkat manajemen. Yang ketiga, pengelolaan biaya sesuai dengan dapat dikendalikan tidaknya biaya oleh manajemen tertentu dalam organisasi. Baik, kita masuk pada contoh kasus responsibility accounting. Yang anggaran yang dibuat oleh CV Anugrah Ganteng Manado bersifat realistis dan tidak kaku. Anggaran yang telah ada dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan yang mungkin berubah. Seperti pada tabel data anggaran biaya bahan baku, itu
itu ada bahan baku pasir, semen, keras. Jumlahnya dia 770.300.000. Dan tabel kedua data anggaran biaya tenaga kerja itu paving, hollow, panel beton. Dia akan berubah realisasi pengendalian anggaran biaya produksi. Realisasi biaya merupakan biaya sesungguhnya yang terjadi dalam perusahaan. Realisasi biaya haruslah tidak melebihi anggaran biaya yang telah ditentukan. Namun jika terjadi perubahan atau realisasi biaya melebihi anggaran yang telah diciptakan, CV Anugrah Ganteng Manado akan merevisi anggaran yang telah dibuat sebelumnya. Setelah anggaran disetujui oleh direktur, maka dalam perealisasi anggaran, direktur membuat suatu pedoman umum mengenai pelaksanaan anggaran tersebut. Manajer dituntut untuk efisien dalam menggunakan biaya dalam proses produksi sehingga biaya yang direalisasikan tidak melebihi anggaran yang telah disusun. Pengendalian anggaran dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan. Ini akan berubah bahan bakunya yang tadinya jumlahnya itu 770.300 juta akan berubah menjadi 7.15.686.600. Begitupun dengan data tabel kelima, data realisasi biaya tenaga kerja. Dia berubah menjadi 2.390.000. Evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban. Biaya produksi, evaluasi dan pelaporan biaya produksi adalah hal yang saling berkaitan dan sangat penting karena dengan dua hal tersebut perusahaan dapat mengetahui tentang penggunaan dana dalam kegiatan proses produksi, dan melalui evaluasi dan pelaporan inilah dapat diketahui tentang pengendalian biaya yang ada dalam perusahaan. Pengendalian biaya dapat dikatakan efisien jika anggaran lebih besar dari realisasi biaya yang digunakan selama proses produksi. Jika realisasi biaya lebih besar dari anggaran, maka penggunaan biaya tidak dapat dikatakan efisien. Agar yang dibuat juga disesuaikan dengan target yang ingin dicapai setiap tahunnya. Biaya bahan baku itu dapat dilihat terjadi selisih sebesar 54.613.000. Perbandingannya antara selisih dan anggaran sekitar 92,91%. Setiap tahunnya manajer produksi perusahaan agar bisa yang digunakan untuk melebihi anggaran yang telah dibuat. Dan terjadi selisih itu di tenaga kerja sebesar 2.530.000. Perbandingannya antara realisasi dan anggaran sebesar 60,99%. Selisih ini merupakan sisa anggaran yang tidak terpakai, dan biaya overhead pabrik, biaya minyak dan oli mesin, biaya air listrik dan telepon, serta biaya penyusutan pabrik juga terselisih lebih, yaitu sebesar 13.650.000. Perbandingan antara realisasi dan anggaran sebesar 79,55%. Hal ini ditentukan sangat baik dan keuntungan bagi perusahaan. Baik, itulah tadi materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon